Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka kajian rutin membahas sirah nabawiyah yang diambil dari kitab Ar-Rahiqu Al-Makhtum, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Shofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Masih melanjutkan akhir dari perang menumpas Yahudi Bani Quraidah. Orang-orang Yahudi itu pada umumnya mereka adalah orang-orang yang sangat keras kepala. Mereka itu tahu tentang kebenaran, tahu tentang kerasulan Muhammad SAW, namun umumnya di antara mereka hati mereka dipenuhi rasa sombong, yaitu menolak kebenaran. Rasa sombong yang ada pada hati-hati orang-orang Yahudi itu lebih kuat daripada menerima hidayah. Mereka Yahudi Bani Quraidah lebih memilih mati dalam keadaan keyahudiannya, mati dalam keadaan kekafiran, daripada hidup masuk Islam. Hati kebanyakan orang-orang Yahudi itu rusak, sulit menerima hidayah, meskipun di depan mata mereka telah jelas kehadiran seorang Rasul. Wahina idin badaru ila nuzuli ala hukmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi i'tiqalir rijal wa wada'atil quyud fi aydihim tahta ishrafi Muhammad ibni Maslamah al-Ansari wa ja'alat an-nisa'u wa darariyu wa ju'ilat an-nisa'u wa darariyu bima'zalin an-rijal fi nahiyatin wa qamatil awsu ila Rasulillah faqalu ya Rasulullah qad fa'alta fi bani Qainuqa ma qad alimta wa hum khulafa'u ikhwanina al-Khazraj wa haula'i mawalina fa ahsin fihim faqala ala tardawna an yahkuma fihim rajulun minkum qalu bala qala fadaka ila Sa'adin ibni Mu'ad qalu qad radaina. Pada saat itu mereka Yahudi Bani Quraidah tunduk pasrah kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memerintahkan untuk menahan para laki-laki Yahudi Bani Quraidah. Tangan mereka diikat, diawasi oleh seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Adapun para wanita Yahudi Bani Quraidah dan anak-anak mereka dipisahkan dari kaum laki-laki dewasa di tempat tersendiri. Orang-orang Ansar, yaitu dari suku Khazraj,
Mereka berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, dahulu engkau sudah mengambil tindakan kepada Yahudi Bani Qainuqa, yaitu diusir dari Madinah karena berkhianat, mencaci maki Rasulullah, mengganggu seorang muslimah sampai jilbabnya kebuka, dan membunuh ramai-ramai muslim yang membela muslimah yang kebuka jilbabnya gara-gara digoda, diganggu Yahudi Bani Qainuqa. Mereka itu sekutu saudara kami dari suku Khazraj." Nah, sekarang Yahudi Bani Quraidah itu sekutu suku Aus. Bolehkah kami meminta kepada engkau untuk memaafkan Yahudi Bani Quraidah? Bagaimanapun juga mereka itu tetangga, masih ada hubungan darah dengan kami sesama warga Madinah. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, "Tidakkah kalian rela jika yang memutuskan hukuman kepada Yahudi Bani Quraidah, yang memutuskan seorang laki-laki alim dari suku kalian sendiri, gimana? Mau?" Gitu ya. Lalu suku Aus mengatakan, "Bala, tentu ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW menyerahkan putusan hukuman pidana, diserahkan kepada murid beliau dari suku Aus yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan suku Aus mereka mengatakan, "Rodoina, kami rela untuk diputuskan." Maka Rasulullah SAW mengirim orang untuk menyampaikan pesan kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu berada di pusat kota Madinah, tidak ikut pergi ke perkampungan Yahudi Bani Quraidah karena mengalami luka. Ya, pembuluh darah lengannya itu sobek. Ya. Ketika perang Ahzab, ketika menjaga parit, entah terkena panah atau tombak. Dalam keadaan terluka, Sa'ad bin Mu'adz dinaikkan ke atas keledai dan datang menemui Rasulullah SAW. Orang-orang di sekelilingnya, yaitu suku Aus, meminta kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Ya Sa'ad, ajmil bi mawalik fa ahsin fihim, fa inna Rasulullah qad hakkamaka lituhsina fihim." Wahai Sa'ad, bisakah engkau memaafkan tetangga kami Yahudi Bani Quraidah? Bukankah Rasulullah sudah menyerahkan putusan kepadamu? Ya. Wa huwa sakitun la yarji'u ilaihi syai'an falamma aksaru alaihi qala. Saat tidak menjawab permintaan sukunya untuk memaafkan Yahudi Bani Quraidah yang telah berkhianat, saat tidak menjawab satu patah kata pun, lalu kemudian dia berkata, berpidato di hadapan suku Aus, ya, "Alla ta'khudahu fillah lawmatu la'im, falamma sami'u dzalika minhu raja'a ba'duhum ilal Madinah fana'a ilaihimul qaum." Ya, ini pidatonya Sa'ad di hadapan suku Aus. "Telah tiba saatnya bagi saya, Sa'ad bin Mu'adz, untuk tidak merasa takut terhadap cacian orang yang suka mencaci maki demi menegakkan hukum Allah." Apa itu hukum Allah bagi pengkhianat negara? Hukumannya bunuh. Ya. Ketika mereka mendengar keputusan final Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sebagian dari suku Aus kembali ke pusat
kota Madinah membawa kabar duka bahwa Yahudi Bani Quraidah tidak dimaafkan. Ya, bagaimana dimaafkan? Ya, mereka mencaci maki Rasulullah, mereka membantu mengirim 20 unta untuk dijadikan makanan 10.000 tentara kafir untuk menghabisi semua orang Islam yang ada di Madinah. Maka sudah sangat wajar, sangat pantas Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu memutuskan hukum pidana kepada komunitas Yahudi Bani Quraidah dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Beliau ditunjuk oleh Rasulullah menjadi hakim. Beliau salah satu di antara murid Rasulullah yang terbaik dari suku Aus. Tak kala Sa'ad sampai kepada Nabi, qala li sahabati, beliau Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang lainnya, kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian wahai para sahabat, pemimpin kalian sudah datang, Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah memberikan penghormatan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Falamma anjaluhu qalu ya Sa'ad inna haula'i qad najalu ala hukmik. Qala qalu na'am. Qala wa 'alal muslimin qalu na'am. Qala wa 'ala man hahuna wa aradu biwajhihi wa asyaru ila nahiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijlalan lahu wa ta'dhiman. Qala na'am wa 'alayya. Saat kemudian berpidato lagi di hadapan seluruh kaum muslimin yang berada di perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Ya, beliau mengatakan di hadapan suku Aus, ya, wa hukmi nafidun alaihi, apakah keputusanku ini sudah sah berlaku untuk mereka Yahudi Bani Quraidah? Suku Aus semuanya menjawab, enggak berani. Ya, sah, karena sudah diberikan kepercayaan oleh Rasulullah. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz bertanya kepada kaum muslimin selain dari suku Aus, wa 'alal muslimin, bagaimana kaum muslimin, sah tidak? Qalu na'am, ya sah. Gitu ya. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz memberikan isyarat, memalingkan wajahnya kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, wa alayya fa inni ahkumu fihim an yuqtala rijal wa tusba dzurriyyah wa tuqsamal amwal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad hakamta fihim bi hukmillah min fawqi sab'i samawat. Setelah ditanya, semuanya mengatakan ya sah, ya sah, ya sah, gitu ya. Lalu kemudian saat mengatakan, sesungguhnya aku memutuskan hukum pidana kepada Yahudi Bani Quraidah bahwa seluruh laki-laki mereka dihukum penggal, anak-anaknya dijadikan tawanan, harta benda mereka dibagikan. Lalu Rasulullah SAW memuji Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, laqad hakamta fihim bi hukmillah min fawqi sab'i samawat. Sungguh engkau Sa'ad bin Mu'adz telah memutuskan hukum atas mereka dengan hukum Allah dari atas langit yang ketujuh. Jadi sejarah mencatat Sa'ad bin Mu'adz ditunjuk oleh Rasulullah memutuskan hukum pidana, yaitu hukuman mati kepada komunitas Yahudi Bani Quraidah atas pengkhianatan mereka kepada Rasulullah, kepada Islam. Wa kana hukmu Sa'din fi ghayatil adli wal insaf fa inna Bani Quraidah bil idafati ila mar takabu minal ghadri as-sani
kanu qad jama'u li ibadatil muslimin alfan wa khamsami'atin syayfin wa alfain minar rimah wa salasami'ati dir'in wa khamsami'ati tursin wa hajafatin hasal 'alaiha al-muslimun ba'da fathi diyarihim. Keputusan Sa'ad karena beliau memutuskan dengan ilmu, tentu saja keputusannya itu sangat adil dan bijaksana. Sebab Yahudi Bani Quraidah selain mereka mencaci maki Rasulullah dan berkhianat kepada Islam, ditemukan di rumah-rumah mereka, di benteng-benteng mereka banyak persenjataan yang memang sudah direncanakan untuk melakukan genosida, pembunuhan massal kepada kaum muslimin, yang dibantu oleh 10.000 tentara persekutuan kafir Quraisy Mekah, Bani Gotofan, dan orang-orang kafir lainnya. Tentara Islam akhirnya berhasil mengumpulkan senjata-senjata yang dimiliki oleh Yahudi Bani Quraidah, di antaranya 1.500 pedang. Bayangkan, itu udah disiapkan untuk menyembelih Rasulullah dan para sahabat. Ditemukan 2.000 tombak, ya kurang lebih kayak PKI lah, ya. 300 baju besi dan 500 perisai. Ini yang dimiliki oleh Yahudi Bani Quraidah. Kalau 10.000 tentara kafir berhasil mengalahkan kaum muslimin, mereka akan menyerang dari belakang. Ya. Jadi wajar kalau hukumannya itu hukum penggal. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahubisat Bani Quraidah fi dari bintil Al-Haris imra'atin min Bani Najjar wa hufirat lahum khanadiqu fi suqil Madinah summa amara bihim faja'ala yudhabu bihim ilal khanadiqi arsalan. Rasulullah memerintahkan melalui lisan Sa'ad bin Mu'adz agar Yahudi Bani Quraidah ditawan, para laki-lakinya dikumpulkan di rumahnya seorang wanita binti Al-Haris, wanita dari suku Bani Najjar, yaitu dengan cara dibuat parit-parit di pasar Madinah. Setelah itu beliau menyuruh melalui Sa'ad bin Mu'adz untuk memerintahkan agar para laki-laki dewasa dari Yahudi Bani Quraidah dibawa secara berkelompok-kelompok, ya. Wa tudrabu fitilkal khonadiq a'naquhum, lalu kemudian leher-leher mereka ditebas, dimasukkan ke dalam parit. Wa qala man kana ba'du fil habsi li ra'isihim Ka'bi ibni Asadin ma tarahu yasna'u bina. Lalu ada orang Yahudi Bani Quraidah yang masih berada di dalam tahanan, tinggal nunggu giliran dipenggal, masih sempat bertanya kepada pemimpin mereka yang bernama Ka'ab bin Asad, afikuli mautinin la ta'kilun amatarawna da'iya la yanzi'u wa zahiba minkum la yarji'. Menurut kamu wahai pemimpin Ka'ab bin Sa'ad, apa sih yang akan dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz kepada kita? Sudah diumumkan pada tadi, masih juga nggak paham. Lalu kemudian Ka'ab bin Asad, pemimpin mereka, menjawab, apakah setiap keadaan dari mulai tadi kita diikat kalian nggak ngerti? Masih ada yang belum paham mau diapain? Tidakkah kalian melihat bahwa orang yang dipanggil berkelompok-kelompok dan tidak dibebaskan, dibawa pergi tidak pernah kembali? Kamu paham gak maksudnya? Gitu ya. Huwa wallahi al-qatlu, kita ini semuanya akan disembelih. Baru mereka paham itu. Ada yang tidak paham juga walaupun sudah diumumkan. Ya.
Wa kanu ma baina 600 ila 700 faduribat a'naquhum. Dan jumlahnya setelah dihitung, Yahudi Bani Quraidah yang melakukan pengkhianatan kepada Islam itu sekitar 600 sampai 700 orang, bayangkan. Ya. Lalu dipenggalah leher-leher mereka. Ya. Wa hakada tamma istisalu afa'il ghadri wa khiyanat alladziina kanu qad naqadu al-misaqa al-mu'akkad wa awanul ahzab ala ibadatil muslimin fi akhraji sa'atin kanu yamurruna biha bi hayatihim wa kanu qad saru bi amalihim hadha min akabiri mujrimi al-qurubi alladziina yastahiquna al-muhakamah wal i'dam. Ya, demikianlah hukuman penggal kepala terhadap ular-ular Yahudi Bani Quraidah karena pengkhianatan dan tipu daya mereka. Mereka telah melanggar perjanjian. Ya. Harusnya mereka menjaga Madinah, justru mereka menjadi pengkhianat. Membantu 10.000 pasukan kafir untuk membinasakan kaum muslimin. Ya. Dengan perbuatan tersebut mereka menjadi penjahat perang kelas kakap yang layak untuk diberikan hukuman mati. Wa qutila ma'ahu haula'i saitonu Bani Nadir wa ahadu akabir mujrimi ma'arakah al-ahzab Huyai ibnu Akhtab. Dan ikut dibunuh juga setan Bani Nadir. Siapa? Setan Yahudi Bani Nadir, yaitu penjahat paling kelas kakap yang bernama Huyai bin Akhtab. Dialah yang berhasil memprovokasi terkumpulnya 10.000 tentara kafir dan memprovokasi satu kampung Yahudi Bani Quraidah. Ya. Huyai bin Akhtab. Dan faktanya Huyai bin Akhtab ini adalah bapaknya Sofiyah yang merupakan istri Rasulullah SAW. Jadi Sofiyah ini tergerak masuk Islam. Beliau jadi tawanan, lalu kemudian menyatakan diri masuk Islam dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Para sahabat tadinya ingin berebut, ya, karena memang cantik sekali. Masuk Islam, ya, para sahabat tahu Rasulullah juga menginginkan Sofiyah, lalu dinikahi menjadi istrinya. Dan bapaknya Sofiyah inilah Huyai bin Akhtab yang memprovokasi terkumpulnya 10.000 tentara kafir dan berhasil memprovokasi Yahudi Bani Quraidah. Kana qad dahala ma'a Bani Quraidah fi hisnihim hina raja'at anhum Quraisyun wa Ghatafan wafa'an li Ka'bi ibni Asad bima kana ahadahu alaihi hina maja'a yusiruhu alal ghadri wa khiyanati ayyama ghazwatil ahzab. Huyai bin Akhtab ini sejak dari awal sudah menyusup setelah datang 10.000 tentara kafir di luar parit, dia masuk ke kampung Yahudi Bani Quraidah dan menetap di situ sampai perang Ahzab selesai. Karena dia sudah janji, saya akan menemani kalian sampai titik darah penghabisan. Ya. Falamma utiya bihi, ketika Huyai bin Akhtab dibawa untuk dieksekusi, wa alaihi hullatun qad saqqaha min kulli nahiyatin biqadri an mulatin li alla yuslabaha. Huyai bin Akhtab ini selain seorang provokator, dia juga dikenal orang yang sangat pelit. Sampai meninggal, detik-detik akan dipenggal kepalanya, ujung bajunya dirobek-robek supaya nanti kalau mati tidak bisa dijual. Sayang nih, saya mau mati nanti jubah saya kan mahal ini, dirobek-robek ujungnya supaya tidak bisa dimanfaatkan. Ya, pelit ya, pelit. Majmu'atan yadahu ila unukihi bihablin
dalam keadaan terikat lehernya dengan tali, ia berpidato sebelum dipenggal kepalanya. Ya. Apa pidatonya? Ama wallahi ma lumtu nafsi bi mu'adatik walakin man yughalibillaha yuglab. Demi Allah, aku tidak menyesal karena telah memusuhimu Muhammad. Ya. Barang siapa yang mencoba mengalahkan Allah, ia pasti akan dikalahkan. Kemudian masih berpidato sebelum dipenggal. Ayuhan nas, wahai manusia, la ba'sa bi amrillah, kitabun wa qadarun wa malhamatun, kataballahu ala bani Israel. Wahai manusia, gak apa-apa dengan takdir Allah. Ini adalah catatan takdir nasib untuk Yahudi Bani Israel. Ya. Summa jalasa, lalu kemudian dia duduk, faduribat unuku, lalu kemudian ditebas leher. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran sifat Huyai bin Akhtab. Dia sudah memprovokasi 10.000 tentara kafir untuk membasmi kaum muslimin dengan alasan apa tadi? Ini tidak mengapa, ini sudah catatan takdir. Ini namanya sifat apa? Pernah saya jelaskan di Ahad pagi. Orang yang melegalkan perbuatan dosa dengan takdir, namanya apa? Jabariyah. Jabariyah. Dia merasa ini sudah takdirnya Allah, saya berkhianat. Ya. Dan memang seperti itu sifat iblis. Beda dengan Nabi Adam. Ketika bermaksiat kepada Allah, mendekati pohon yang dilarang, Nabi Adam tidak mengatakan, aku mendatangi pohon yang dilarang karena takdir Allah. Enggak pernah ngomong seperti itu. Nabi Adam mengucapkan apa? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seperti itulah ucapan kaum muslimin ketika kita jatuh dalam dosa, sebesar apapun dosa. Jangan sampai kita mengikuti iblis seperti Huyai bin Akhtab. Dia melegalkan perbuatan dosa besarnya dengan alasan takdir. Ya. Jadi kita sudah dapat contoh nyata, ya. Wa qutila min nisaihim imra'atun wahidah kanan qad tarahatir roha ala Khallad ibni Suwaid faqatalathu faqutilat li ajli dzalika. Ada satu orang wanita Yahudi Bani Quraidah ikut dipenggal. Padahal hukum asalnya enggak boleh wanita itu dihukum. Kenapa? Karena dia pernah melemparkan batu gilingan kepada sahabat Nabi yang bernama Khallad bin Suwaid hingga tewas. Jadi ini bukan hukuman karena pengkhianatan, tapi karena kisos. Ya. Seorang sahabat Khallad bin Suwaid itu dilempar dengan batu gilingan sampai meninggal. Si wanita ini dikisos, dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal. Ya, kebetulan waktunya bersamaan. Wa kana qad amara Rasulullah bi qatli man ambata wa tarki man lam yumbit, ya. Fa kana mimman lam yumbit Atiyah al-Quradiyu faturika hayyan fa aslama wa lahu suhbatun. Rasulullah memerintahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad untuk memeriksa para laki-laki dari Yahudi Bani Quraidah yang sudah berkhianat. Ya. Bikot liman ambata, untuk mengeksekusi laki-laki yang sudah tumbuh bulu kemaluan. Artinya dia sudah dewasa, sudah terkena beban syariat. Ya, kalau bersalah dihukum. Watarki man lam yumbit, dan membiarkan hidup para laki-laki yang belum tumbuh bulu kemaluan, dianggap belum balik. Ya. Di antara remaja yang tangguh belum dewasa, belum balik dari Yahudi Bani Quraidah, namanya Atiyah al-Quradi.
Faturi kahayan, dibiarkan dia, enggak jadi dipenggal. Dan kemudian fa'aslam, akhirnya dia masuk Islam. Ya. Walahu suhbatu, dan menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia bertobat, belajar Islam, sadar kalau orang tuanya ini adalah orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima hidayah, dia menerima hidayah. Ya, namanya Atiyah al-Quradi. Wastauhaba Sabitu ibnu Qais Az-Zubair ibn Bato wa ahlahu wa malahu. Di dalam urusan putusan hukuman pidana dalam kasus pengkhianatan, maka warga negara boleh meminta kepada kepala negara untuk memilih kira-kira yang kamu kenal untuk dipenggal. Silahkan kalian minta. Rasulullah mengizinkan Sabit bin Qais meminta seorang Yahudi Bani Quraidah yang akan dieksekusi, namanya Az-Zubair bin Bato. Keluarganya dan hartanya diminta. Ya Rasulullah, khusus untuk Zubair bin Bato, bisa nggak diserahkan ke saya saja, biar jadi urusan saya, biar jadi tawanan saya, keluarganya dan hartanya. Rasulullah mengiyakan, boleh diserahkan. Nih, kalau memang kamu mau mengeksekusi Az-Zubair bin Bato, keluarga dan hartanya, silakan kamu urus. Ya. Dan ternyata wa kanat li Zubair yadu inda Sabitin wa wahabahum lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usud demi usud, Sabit bin Qais ini dulu sebelum masuk Islam, dia punya hutang budi kepada Az-Zubair bin Bato. Ya, punya hutang budi. Nah, sekarang dia ingin balas budi. Bahasa Arabnya mukafaah bil ma'ruf. Meskipun dia akan dieksekusi, saya ingat kamu dulu pernah berbuat baik pada keluarga saya. Saya ingin balas jasa. Gimana kalau kamu saya bebaskan saja, sebagai balas budi saya atas kebaikan kamu di masa lalu. Ya. Qad wahabaka Rasulullah ilayya, karena Rasulullah sudah menyerahkan kamu kepada saya. Wa wahabali malaka wa ahlak fahum laka. Sekarang giliran saya ya, balas budi kepadamu. Sekarang aku kembalikan kamu, saya bebaskan kamu. Istrimu kamu ambil, anakmu kamu ambil, hartamu kamu ambil. Ya. Faqala Az-Zubair bada an alima biqat bimaktali kauni. Tapi anehnya Az-Zubair bin Bato, setelah dia tahu saudara-saudaranya sesama Yahudi Bani Quraidah sudah dibunuh, tidak mengambil kesempatan kebaikan Sabit bin Qais yang ingin balas budi, justru memilih ikut dibunuh. Ini aneh ini. Dia mengatakan, sa'altuka biyadi indak ya Sabit illa alhaqtani bil ahibbati faduriba unukuhu. Ya. Wahai Zubair, wahai Sabit, aku tahu kau ingin balas budi kepada aku. Gini aja lah, biarkan aku menyusul keluargaku yang sudah dihukum mati, karena aku cinta dengan mereka. Ya kan? Yahudi Bani Quraidah sudah diberikan tawaran untuk dibebaskan, masih memilih keyahudiannya karena cinta buta kepada keluarganya. Namanya hidayah, susah ya. Meskipun di ujung tanduk ya nggak dapat hidayah. Ini Az-Zubair bin Bato, ya. Karena dia memilih itu, ya sudah, akhirnya dipenggal juga, ya, dipenggal juga. Wastahya Sabitun bin waladil Jubair bin Bato Abdurrahman ibn Zubair. Kemudian Sabit bin Qais membiarkan anaknya Zubair bin Bato, namanya Abdurrahman bin Az-Zubair, hidup. Kemudian masuk Islam, walhum suhbatu, dan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Bapaknya nggak mau dapat hidayah, anaknya mau dapat hidayah. Sebenarnya simpel, kalau mereka bertobat masuk Islam dibebaskan. Dasarnya mereka itu keras kepala ya, yakin dengan keyahudiannya, sudah di ujung
leher pun tetap yakin dengan keyahudian dan tidak mau masuk Islam, lebih memilih dihukum mati. Itulah kebodohan orang-orang Yahudi. Ya. Dan sedikit sekali di antara mereka yang masuk Islam. Sedikit sekali. Ada di antara mereka yang masuk Islam. Lalu kemudian istrinya dikembalikan, hartanya dikembalikan. Bahkan saking adilnya Islam, ada seorang Yahudi Bani Quraidah namanya Amru ibnu Su'da. Ketika sebelum perang Ahzab, dia keluar dari Madinah. Pada saat perang Ahzab selesai, dia baru datang ke kampungnya dan disaksikan oleh kaum muslimin. Wa kana rajulan lam yadkhul ma'a Bani Quraidah fi qadrihim bi Rasulillah. Artinya dia tidak terlibat dalam pengkhianatan kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'ahu Muhammad ibnu Maslamah. Muhammad bin Maslamah yang mengawasi eksekusi Yahudi Bani Quraidah melihatnya. Fahola sabilahu hina arafahu falam yu'lam aina dhahab. Lalu kemudian dibebaskan. Dah, kamu silakan mau pergi kemana? Yang penting jangan di Madinah ya. Suruh pergi, entah pergi kemana. Pokoknya keluar dari Madinah. Dibiarkan hidup bebas. Karena memang tidak terlibat dalam pengkhianatan. Demikian Islam itu mengajarkan kepada sikap insaf, sikap adil. Orang yang memang tidak terlibat ya tidak dihukum, meskipun dia kafir. Ya seperti itu Islam mengajarkan kepada kita sikap adil atau sikap insaf, dan mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha membalas budi kebaikan orang lain meskipun kafir. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala kita sambung di pembahasan yang lain di bulan Syawal insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.